Dimulainya masa kampanye pemilu 2014 membuat petugas keamanan terus siaga di lokasi-lokasi rawan gangguan keamanan. Patroli lalu lintas pun digencarkan. Kampanye salah satu parpol sempat disusupi provokator, namun situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan. Memasuki masa tenang, petugas pun menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang di jalan-jalan. Namun saat memasuki pemungutan suara justru terjadi kegaduhan karena beberapa saksi tidak terima dengan hasil penghitungan suara di TPS. Atas situasi ini petugas kepolisian diterjunkan dan mengamankan seorang provokator. Situasi keamanan justru menegang saat menjelang pengumuman hasil pemungutan suara. Ratusan warga berdemo di kantor KPU. Massa yang semakin banyak membuat aparat keamanan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menangkap orang-orang yang diduga sebagai provokator. Demo akhirnya dibubarkan dengan semprotan air dari mobil water cannon kepolisian. Situasi tegang ini bukanlah kerusuhan sebenarnya, namun hanya bagian dari simulasi pengamanan pemilu yang digelar pasukan pengamanan pemilu gabungan Polri, TNI, Linmas, Satpol PP, KPU, dan Panwas. Melihat simulasi ini, Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono mengaku ngeri dan mengapresiasi kesiapan petugas keamanan. Selain kampanye, menurut Henry, titik rawan tahapan pemilu adalah saat pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilu. Polri dalam hal ini dari Kapolri sampai Wakapolda, Kapolrestabes semua mendukung dan berusaha untuk mengamankan wilayah masing-masing, terutama dalam persiapan pemilu 2014. Ya. Kami melihat keseriusan itu dan kami berterima kasih kepada Polri terhadap dukungan yang diberikan selama ini dan antisipasi yang kemudian terjadi. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ini lebih ngeri daripada aslinya ya. Aslinya lebih soft ya. Saya kira masyarakat kita lebih dewasa, lebih kalem, lebih baik gitu. Yang mudah-mudahan tidak akan terjadi yang seperti ini. Kalau titik rawan sendiri sebenarnya di mana aja sih? Mulai dari mana tahapan? Titik rawan saya kira memang di TPS juga rawan, di PPS juga rawan karena penghitungan suara sekarang kan dari TPS tidak langsung ke PPK seperti dulu, tapi dari TPS ke PPS dulu. Dalam simulasi ini, lebih dari 1.000 personil termasuk dilibatkan. Diharapkan dengan gelaran gladi kotor simulasi PAM pemilu ini, kegiatan simulasi PAM pemilu yang akan dilakukan resmi pada Kamis siang dapat berjalan lancar. Selain itu, situasi keamanan pada setiap tahapan pemilu diharapkan dapat kondusif. Tutuk Carita, laporkan.